Shalom Bapak Ibu. Ibadah kenaikan Kristus ke surga GKJ Pekalongan tanggal 13 Mei tahun 2021 dengan tema Tak Terbatas Ruang dan Waktu. Mari sama-sama kita mengambil saat hening sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini, kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang tidak selalu mudah. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Mari sama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat disilahkan kembali duduk. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan kenaikan Kristus ke surga. Salah satu episode yang paling penting dalam kehidupan beriman kita sebagai pengikut Kristus. Ada tema yang menarik yang kita hayati hari ini, yaitu tak terbatas ruang dan waktu. Kita menghayati kenaikan Kristus ke surga merupakan bukti bahwa karya Allah tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Mari kita kembali memuliakan Allah melalui Kidung Jemaat 17 bait yang kedua. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dan seterusnya. Dinyanyikan malam surga.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Karena kami seringkali belum sepenuhnya melakukan kehendak-Mu, karena terhalang oleh dosa-dosa kami. Untuk itu ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 36 bait yang pertama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang terkasih, kita semua diundang untuk bersama-sama berdiri dan kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Beginilah bunyinya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Kristus beserta kita semua. kini dan selamanya. Kita nyanyikan nyanyian syukur Kidung Jemaat 36 baitnya yang keempat. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami selamat dan sembuh hanya oleh darah Kristus, dan kami rindu untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami melalui sabda-Mu yang suci. Kami yakin Engkau mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk tidak hanya mengerti, memahami firman-Mu, namun agar kami sungguh-sungguh berjuang mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Dengan demikian, kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah, bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkan.
Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita simak bersama firman Allah dalam rangka merayakan kenaikan Kristus ke surga. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Lukas 24, ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Beginilah bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu, ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Kita merayakan kenaikan Kristus ke surga, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Namun, ada banyak orang yang mengeluh karena sudah 2 tahun berturut-turut dilarang mudik Lebaran karena pandemi COVID-19 yang belum juga cukup terkendali. Padahal kita tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa mudik adalah salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya di hari Lebaran. Mengapa? Tentu saja karena mereka bisa berkumpul, bersatu, dan berdekatan dengan anggota keluarga, orang-orang yang terkasih. Anak-anak yang selama berbulan-bulan atau mungkin setahun menahan rindu kepada orang tua mereka, kakek nenek mereka, bisa pulang dan merayakan Lebaran bersama-sama. Sebaliknya, orang tua di rumah yang menunggu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, agar anaknya, cucunya bisa pulang, juga akhirnya bisa bertemu. Mudik Lebaran adalah saat yang sesungguhnya paling dinanti-nantikan. Sungguh sedih rasanya jikalau kembali mudik kemudian dilarang, dan ada banyak keluarga yang harus terpaksa terpisah jarak. Apa hubungan antara mudik Lebaran dengan kenaikan Kristus ke surga? Ada sebuah meme lucu yang saya baca di medsos,
mengatakan dengan kelakar demikian, tahun ini Yesus tidak naik ke sorga. Mengapa? Karena dilarang mudik, gitu ya. Jadi kenaikan Kristus ke sorga juga seringkali dipahami oleh orang beriman sebagai tindakan pulang. Yesus yang memang asalnya dari sorga turun ke dunia dan ada waktu untuk kembali pulang ke sorga. Nah, momen mudik, momen pulang itu adalah saat Yesus naik ke sorga. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Yesus naik ke sorga adalah sebuah peristiwa salah satu yang paling berharga dalam kehidupan iman kita. Jikalau kita mencermati kisah kenaikan Kristus ke sorga, kita akan menyaksikan sebuah kenyataan yang menarik jikalau kita cermati. Ada dua istilah yang muncul dalam terjemahan bahasa Jawa yang berbeda. Di Alkitab terjemahan bahasa Jawa tahun 94 dikisahkan begini. Yesus pisah karo sekabate. Dalam terjemahan Jawa tahun 2006 disebutkan nilar poro murite. Jadi ada kata pisah, berpisah, wonten tembung nilar, meninggalkan para muridnya. Berpisah, meninggalkan adalah dua hal yang biasanya dihindari oleh banyak orang. Banyak orang memilih untuk berdekatan daripada berpisah, berjauhan. Banyak orang tentu memilih untuk bersatu daripada ditinggalkan. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang terkasih, jikalau kita menyaksikan adegan kenaikan Kristus ke sorga, khususnya di ayat yang ke-52 dari bacaan kita pada hari ini, ada sebuah kenyataan yang menarik. Beginilah disebutkan oleh Injil Lukas. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jadi kenaikan Kristus ke surga ternyata bukanlah momen perpisahan yang menyedihkan. Bukanlah momen di mana Yesus meninggalkan para murid, kemudian mereka dalam keadaan sedih dan menderita. Meskipun berpisah, meskipun ditinggal oleh Yesus, namun para murid tidak berlarut dalam kesedihan. Tetapi Injil Lukas dengan jelas menyebutkan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka berjarak jauh dengan Yesus, berpisah dengan Yesus, ditinggal oleh Gusti Yesus, namun kok tetap bisa bersuka cita? Hal inilah yang ditegaskan dalam tema kita pada ibadah hari ini, yaitu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Di saat Yesus hadir di dunia, maka ia terikat oleh ruang dan waktu. Ruang, bumi, wilayah tertentu di mana Yesus hadir. Dan juga waktu, ada durasi. Yesus lahir, mati, bangkit, dan akhirnya naik ke surga. Ruangnya terbatas, waktunya juga terbatas. Namun, di saat Yesus naik ke surga, ruang dan waktu kemudian tidak lagi menjadi penghalang bagi Yesus dan juga bagi para muridnya. Disinilah kuncinya, bahwa relasi cinta kasih yang kuat tidak akan terlalu bergantung pada ruang dan waktu. Sekali lagi kata kuncinya adalah relasi. Relasi yang kuat tidak akan terlalu bergantung pada ruang dan waktu. Meskipun jarak memisahkan, meskipun tidak bisa mudik, meskipun berbulan-bulan ibadah tidak bertatap muka, namun jikalau relasi itu kuat, iman itu kuat, maka tidak akan terlalu
berpengaruh. Sebaliknya, saudara-saudara, meskipun saben hari ketemu, meskipun jaraknya sangat dekat secara fisik, meskipun tidak pernah ditinggalkan, berpisah, namun jikalau relasinya itu kurang baik, apalagi rusak, meskipun badannya, tubuhnya berdekatan, namun hatinya serasa jauh. Tentu ada banyak orang yang mengalami relasi yang demikian, entah relasi suami istri, sepasang kekasih, orang tua dengan anak, sesama jemaat, dan lain sebagainya. Meskipun ruang dan waktunya bersatu dan bertemu, namun jikalau hatinya tidak berpaut, maka terasa jauh dan bahkan hambar. Kenaikan Kristus ke surga merupakan sebuah peristiwa di mana kita belajar Yesus tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kunci untuk bisa menghayatinya adalah kita perlu memiliki hubungan relasi yang intim, yang intens, yang mendalam dengan Gusti Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lantas apa artinya bahwa Yesus tidak lagi terikat pada ruang dan waktu? Kita pun perlu membuka diri pada karya Allah yang tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat ruang. Sekat-sekat itu barangkali berupa agama, berupa aliran gereja, atau berupa organisasi dan persekutuan tertentu. Yesus tidak lagi terikat pada ruang-ruang tertentu. Karyanya kemudian luas seluas dunia. Maka karya Allah tidak bisa dibatasi hanya pada ruang lingkup gereja. Allah berkarya melalui banyak orang dan banyak pihak, termasuk mereka yang di luar gereja sekalipun. Maka kita pun perlu membuka diri dengan rendah hati untuk bisa menerima karya-karya orang lain. Jikalau wujudnya adalah kebaikan, keadilan, kita meyakini itu juga berasal dari Allah. Maka Allah tidak bisa dimonopoli hanya oleh segelintir orang, bahkan agama tertentu. Itu dimensi ruang. Yang kedua, dimensi waktu. Karya Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu. Karya Allah tidak bisa berhenti hanya ketika Yesus kemudian naik ke surga dan Allah berhenti berkarya. Tidak demikian. Allah terus berkarya dengan menurunkan Roh Kudus yang kelak akan kita peringati dan rayakan dalam Pentakosta. Allah terus berkarya dahulu, kini, dan seterusnya. Maka hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, betapapun pedih, betapapun banyak beban dan penderitaan yang kita alami, jangan berpikir sempit hanya pada saat ini, tetapi berharaplah pada kebaikan di masa depan. Masih ada banyak waktu di mana Allah berkarya. Sepahit apapun pengalaman hidup kita sekarang, tentu masa depan masih terbuka lebar. Disinilah fungsi harapan itu menjadi penting. Barangkali saat ini pandemi COVID-19 belum juga usai. Namun kita percaya bahwa Allah akan terus berkarya, menyertai dan menolong kita sebagai umat-Nya. Maka janganlah berhenti berharap. Barangkali hari ini kita sedang bergumul dengan berbagai macam beban kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dan berhenti berharap. Selalu berharaplah hanya kepada Allah. Ia terus berkarya, tidak terbatas pada ruang dan pada waktu. Dengan kenaikan Kristus kita belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa karya Allah sungguh luas, sungguh luar biasa, dan tidak terbatas oleh apapun. Kiranya kita semakin menjadi umat yang taat dan beriman kepada Allah, tidak pernah menyerah dalam berbagai macam pergumulan hidup kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengambil saat hening sejenak setelah merefleksikan firman Tuhan pada hari ini.
Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak dan Ibu dipersilahkan kembali duduk. Jemaat yang terkasih, mari kembali kita menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Allah kami yang ada di surga, di tempat yang maha tinggi, hari ini kami merayakan peristiwa Yesus Kristus naik ke surga, di mana Ia tak lagi berada di dunia, tak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Namun Allah yang melingkupi segala sesuatu, yang berkarya, tak terbatas ruang dan waktu pula. Ya Tuhan, dalam doa kami pada saat ini, kami ingin menghayati kasih-Mu yang begitu luar biasa dan begitu luas itu. Maka kami menyerahkan setiap pergumulan kami hanya kepada-Mu saja. Di saat kami teringat pergumulan-pergumulan kami pribadi, pergumulan kami di tengah keluarga, pergumulan kami di tengah gereja, maupun pergumulan kami di tengah masyarakat, kami ingin menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah, agar kami dituntun dan diperbarui oleh Roh-Mu. Maka ya Allah, kami mohon Engkau memberikan kekuatan, pemulihan, kesehatan bagi mereka yang sedang bergumul karena mengalami sakit penyakit. Dimanapun mereka dirawat, kami yakin Allah menjaga dan memeliharanya. Kami juga teringat orang tua kami yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, yang kemudian mengalami berbagai macam pergumulan. Kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan, tetapi kasih-Mu akan terus merengkuh dan memeluk mereka dalam cinta kasih, sehingga sekalipun hidup dalam berbagai macam keterbatasan, orang tua kami akan tetap beriman teguh dan berpengharapan kepada Allah. Ya Tuhan, kami teringat pergumulan para orang tua ketika harus mendidik dan mengasuh anak-anak maupun para cucu pemberian Tuhan. Meskipun bukanlah panggilan yang mudah dijalani, namun kami yakin Allah memperlengkapi dan memampukan para orang tua. Dan biarlah anak-anak, para cucu, juga terus hidup di dalam Tuhan di saat mereka menempuh studi, di saat mereka bekerja maupun berumah tangga, dimanapun berada. Kami meyakini Allah akan terus menjaga dan memelihara kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, kami pun menyerahkan persekutuan kami. Di saat kami berupaya untuk melayani Engkau dengan tulus, kami yakin Allah tidak pernah tinggal diam. Namun kasih-Mu akan terus merengkuh kami, menguatkan kami, sehingga boleh menjadi para pelayan-Mu dengan sebaik-baiknya. Baik kami sebagai para pejabat gereja, kami sebagai aktivis, maupun kami segenap warga gereja. Biarlah terus mengingat karya Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. Maka kami yakin pula karya Allah juga akan terus ada bersama kami di GKJ Pekalongan ini. Ya Tuhan, kami juga Engkau panggil untuk mempersaksikan kasih Kristus dimanapun kami berada, di saat kami bekerja, di saat kami hidup di tengah masyarakat. Meskipun bukanlah panggilan yang mudah kami jalani, namun kami percaya tangan Tuhan yang akan menuntun dan memampukan kami. Maka ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk hidup sebaik-baiknya, sebagai bentuk tanggung jawab kami
atas panggilan Tuhan. Dan biarlah kasih Allah yang tak terbatas ruang, tak terbatas waktu, juga kami seperluaskan kepada setiap orang tanpa batas-batas tertentu. Dan biarlah semua orang merasakan kasih Allah yang begitu melimpah luar biasa. Ya Tuhan, inilah doa kami, doa yang singkat, doa yang terbatas, yang kami persembahkan kepada Allah yang kuasa kasih-Nya tidak terbatas. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan menghimpun persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Pengumpulan persembahan kita landasi dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang demikian firman-Nya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di kantor gereja, atau bisa Bapak Ibu transfer melalui rekening gereja yang sudah disediakan. Marilah pengumpulan persembahan kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 2. Tuhan Pencipta semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Bapak Ibu Saudara disilahkan untuk berdiri dan mari kita haturkan persembahan kepada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Segala ungkapan syukur hanya padamu ya Allah, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami menghaturkan persembahan berupa mata uang yang sudah kami persiapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat, dan terimalah persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami ini menjadikan pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini untuk dipergunakan dan diperuntukkan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, serta ketulusan hati. Banyak dosa dan salah dalam kami berdoa pada saat ini Tuhan,
kiranya Tuhan akan ampunkan. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kenaikan Kristus ke surga pada saat ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 289, bait 3 dan 5. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali melanjutkan kehidupan kita dengan terus mengingat kasih Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. Terimalah berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.